Jadi kalau kita diomelin orang tua, zaman dulu itu kita mikir, emang gue salah apa ya? Kok udah diomelin ya? Nah, keluarga di Indonesia itu krisis identitas, krisis budaya. Dimarahin tadi Dimarahin, dibentak, dicaci maki, diomelin, bahkan ada yang dicubit, ada yang dipukul, sehingga menimbulkan yang namanya adalah luka batin. Traumatik gitu ya? Traumatik, ada masalah trauma, ada masalah luka, ada masalah kepahitan, kecemasan. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel KIC Talk. Nah, di episode kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu, sahabat lama saya, yaitu Bro Michael. Halo bro. Aduh, lama banget nih. Udah berapa lama ya? 6 tahun lebih 6 kayaknya. 6 tahun lebih, sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi ya, last kita ketemu ya. Nah bro, ini kan teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang belum tahu juga nih, lu siapa? Mungkin bisa perkenalan diri dulu bro. Oke, hai sobat KIC Talk, nama saya Michael Leo ya. Kalau orang biasa kenal saya sebagai family coach. Nah, saya senang buat membantu biasanya anak muda dan keluarga yang memang biasanya tuh bermasalah. Karena banyak banget orang tua tuh yang merasa pada saat bertemu sama anak, kok anaknya kecanduan handphone, nggak bisa mengendalikan diri, kemudian belum mandiri, belum disiplin, belum bertanggung jawab. Kemudian kalau ditanya mau jadi apa juga anaknya nggak tahu. Nah, dari problem-problem itulah akhirnya saya mendirikan sebuah program yang namanya Remaja Sukses. Nah, dari situlah cikal bakal untuk membantu keluarga dan terutama anak biar bisa mencapai tujuan dan kesuksesannya. Gitu bro awal mulanya. Nah, oke, menarik. Nah, ini gue ada beberapa pertanyaan ya bro. Yang pertama tadi kan lu udah sempet bahas juga ya, masalah remaja. Tapi memang kalau kita perhatiin ya, generasi sekarang itu kan mentalnya berbeda ya sama kita ya. Kalau kita tuh zaman dulu, kita kalau pulang terlambat, kita takut. Ya kan? Karena nanti begitu nyampe pintu rumah, wah udah ada tuh entah rotan lah ya kan, dijepret karet lah, sabuk dan lain-lain. Kita merasa bersalah ya kan, kita takut. Nah tapi generasi sekarang, gue ketemu beberapa ya ponakan gue lah ya terutama ya. Gue liat mereka kalau digituin malah kabur bro. Iya. Kenapa tuh bro? Sebenarnya nggak ada yang beda dengan zaman dulu sama zaman sekarang. Secara manusianya. Tapi secara perangkat yang mereka gunakan itu yang membuat mereka bertransformasi menjadi berbeda. Misalnya contoh, mereka kebanyakan lihat handphone. Kemudian mereka ikutin standar TikTok. Standar TikTok, orang tua yang harus nurut dengan, misalnya harus nurutin apa kata anak, kemudian harus punya waktu buat anak. Pokoknya ada standar-standar tertentu yang dibuat secara nggak langsung melalui media digital. Kemudian dimasukkan ke dalam pikirannya mereka, dan mereka menganggap bahwa standar itulah yang sesuai dengan kriterianya mereka. Jadi kalau nggak sesuai, maka mereka bisa berpikir hal yang sebaliknya. Kemudian juga zaman dulu nggak ada kecanduan handphone. Nah, zaman dulu semua ketika pulang sekolah, kalau nggak bantu orang tua, tanggung jawab, mungkin main keluar rumah, dan cenderung mereka nggak ada tuh yang namanya masuk kamar main handphone seharian. Nah, jadi faktor informasi dari digital itu mempengaruhi mindsetnya anak. Pengaruh kecanduan handphone mempengaruhi mindsetnya anak. Dan juga yang ketiga bro, zaman dulu orang tua itu sibuk kerja, betul nggak? Betul. Nggak ada yang namanya anak bangun mau makan diambilin. Tidur ditemenin, mau mandi diambilin, siapin seragam disiapin, mau siapin buku disiapin, nggak ada. Semua kerjain sendiri. Jadi zaman dulu nggak ada orang tua yang terlalu memanjakan anak. Zaman sekarang banyak banget orang tua tuh yang nggak tegaan. Kasihan anaknya udah pulang sekolah udah capek, akhirnya dimanjakan. Dan juga bukan hanya sampai sana, banyak juga yang mengalami kendala ketika anaknya itu dibantu gitu ya, tapi ternyata anaknya jadi makin ngelunjak, makin manja, dan makin sulit dikendalikan. Nah, ada yang sampai kayak begitu. Jadi tergantung nih, apakah karena handphone, apa karena memang dia dapat informasi terlalu banyak, apa karena dimanja, dan juga yang keempat mungkin karena keluarga broken home, keluarga nggak harmonis, banyak banget faktor. Nah, sama yang terakhir, zaman dulu hidupnya susah. Yes. Zaman dulu berhidup susah kan? Benar. Saya juga hidupnya susah. Jadi karena kita lahir di zaman susah, kita berjuang. Nah, zaman sekarang anak udah lahir hidup serba enak, jadi mereka daya juangnya juga lemah. Nah, itu adalah 5 hal mungkin rangkuman kenapa anak zaman sekarang punya mentalnya itu lemah, punya mental illness, dan ini yang perlu diperbaiki dari sisi aspek keluarga, anak, dan juga lingkungan gitu bro. Oke. Ini juga sebenarnya penyebab kenapa mereka dikit-dikit pengennya healing ya. Kalau zaman dulu kita tuh
mikir lebih kebanyakan. Jadi kalau kita domelin orang tua zaman dulu itu kita mikir, emang gue salah apa ya? Kok udah domelin ya gitu. Ya. Kita cenderung untuk introspeksi diri. Betul. Nah kalau anak-anak sekarang itu gue perhatiin mereka tuh nggak berpikir ke sana bro. Mereka tuh berpikir, lah si A aja kayak begini kok, ya kan kayak tadi lu bilang mungkin ya input informasi dan lingkungannya beda. Ya. Kalau zaman dulu kan lingkungan kita itu adalah lingkungan orang-orang tadi lu bilang berjuang. Jadi Jadi kita kalau ngeliat si Michael lagi bantu orang tua, kita nggak bantu orang tua disindir bro. ya merasa bersalah ya. Iya disindir. Wah lu mah enak ya, nih gue aja lagi bantuin orang tua gue. Ya. Kita jadi kena mental. Iya. Kalau orang sekarang malah kayaknya nggak kayak gitu deh kalau menurut gue. Iya. Mereka malah kayak kok kenapa sih kok dia hidupnya enak kok aku harus, jadi berbalik gitu sama kita. Kalau kita itu dulu ngerasa kayak bersalah gitu loh. Iya. Kenapa kita harus ngebantuin orang tua sih, anak-anak lain kagak gitu. Nah jadi memang ya daya juang itu kayaknya mungkin yang berbeda, dan teknologi juga mempengaruhi ya. Teknologi. Kalau zaman dulu kan kita kebanyakan ketemu orang nih. Ya. Jadi kita waktu Social skill-nya betul, ada. Social skill itu ada, dan waktu kita ngobrol sama teman itu kita bersosialisasi. Nah kalau sekarang mungkin kayak tadi lu bilang anak-anak pada sibuk sendiri main game, main handphone di kamar. Ya jadi waktu dia ketemu orang itu dia kayak asing gitu loh. Iya. Nggak bisa komunikasi. Makanya orang-orang zaman sekarang kalau disuruh presentasi atau apa, kebanyakan ya mereka sulit. Bingung. Iya. Karena nggak percaya diri. Karena mereka nggak pernah. Kalau kita kan ya ibaratnya ini muka lu udah tebelin aja deh, pokoknya ketemu siapa aja ngomong aja, mau minta tolong ngomong aja. Kalau orang sekarang kayak lebih ke arah kayak aduh nggak enak ya, Iya. aduh dikit-dikit nggak enak gitu. Itu yang menurut gue juga ya balik lagi, ditambah itu ya orang bilang jangan hidup dengan standar TikTok ya. Iya, standar TikTok soalnya tinggi sekali. ini yang paling bahaya, dan bahkan bukan itu aja, ke family tadi lu bahas masalah broken home. Kalau gue perhatiin kasus-kasus perceraian yang ada pun itu rata-rata karena TikTok. Standar TikTok. Standar TikTok. Nah, tapi sebenarnya gini bro, pertanyaannya. Misalkan si anak-anak ini, let's say dia sudah mengalami nih problem yang terjadi di dalam hidup dia ya. Maksudnya dia udah tertanam secara brainstormnya dari kecil, di mindsetnya itu ditanamin. Lu harus begini-begini, lu ikutin standar TikTok. Nah, sebenarnya itu ada nggak sih cara untuk ngerubah dia menjadi lebih baik, dan mungkin dia bisa lebih mandiri gitu loh. Kalau tadi kan kalau kita perhatikan mereka tuh kayak ibaratnya udah bagaikan full service. Full service. Kalau zaman dulu kita malah diteriakin, lu nggak ngeliat ya, gue lagi masak ya gitu. Lu makan ambil aja sendiri gitu kan kita. Iya. Akhirnya kita ngambil mandiri. Jadi Iya. kita belajar untuk mandiri di situ. Sebenarnya secara nggak langsung orang tua kita sedang mengajarkan kita tentang bagaimana kamu bisa hidup mandiri, ya kan? Iya. Makan, mandi sendiri, kan begitu ya. Betul. Nah, zaman sekarang kagak, kayak yang lu bilang, semuanya udah full fasilitas. Bahkan kalau dulu kita mau mandi air panas, bro, kita harus masak air dulu, bro. Masak sendiri. Betul, Iya. masak air panas dulu, dimasukin. Terus mau mandi pun, itu nggak kayak sekarang, bro. Lu buka keran, airnya ngalir. Nimbang air kita dulu. Nimba air dulu ya. Betul, nimba air dulu, ya kan? Tuang, terus masak air, tuang, baru kita bisa nikmatin air hangat gitu loh. Nah, jadi memang agak berbeda yang tadi. Zaman dulu kita banyak berjuang, zaman sekarang orang menikmati perjuangan orang tuanya. Iya. Nah, ada nggak cara untuk ngerubah itu? Atau mungkin berdasarkan pengalaman lu di remaja sukses tadi, lu udah pernah merubah beberapa orang dengan program ataupun mungkin Ada. strategi lu gimana tuh? Sebenarnya kalau kita ngomong ya, selalu yang fondasi paling awal ini adalah kita harus bangun yang namanya family culture, budaya keluarga. Artinya budaya keluarga kita ini jangan ikut-ikutan budaya TikTok, jangan ikut-ikutan budaya orang. Cuma di Indonesia kita terlalu banyak mendengar dari berbagai macam pihak. Yes. Bahkan kalau kita mentrain anak kita buat mandiri aja, mungkin tetangga pada ngoceh. Kasihan anak lo, masih kecil lo gituin. Jadi kita hidup di dalam ngomongan banyak orang. Dan kita terlalu fokus sama mereka. Jadi sebenarnya keluarga di Indonesia itu krisis identitas, krisis budaya. Mereka kebanyakan menerima judgement dari orang, kebanyakan menerima kritikan dari standar TikTok, sehingga mereka nggak punya benefit buat apa yang menjadi diri mereka dan keluarga mereka. Jadi yang pertama, kalau kita ngomong soal solusi, ini mungkin panjang, tapi ini bermanfaat.
Yang pertama adalah miliki standar. Sebenarnya saya pengen punya keluarga tuh kayak gimana. Nah, kemudian pahami yang namanya bagaimana kita punya namanya toleransi dan bagaimana kita menjaga keluarga ini harmonis. Karena gini, kita ngomong soal handphone. Anak yang kecanduan handphone otomatis orang tuanya gerah dong. Ini anak kecanduan, pasti kita maunya marah. Ini anak udah kecanduan, gak tahu waktu, lupa diri misalnya, tidak bertanggung jawab, PR nggak dikerjakan, bangunnya kesiangan, mungkin pulang dari sekolah masuk kamar sampai malam nggak keluar-keluar. Otomatis orang tua gerah. Tapi kalau kita punya culture dan kita paham dari semua culture atau budaya, fondasi pertama ini adalah keharmonisan. Kita harus paham, ini anak yang kasih handphone siapa? Si orang tuanya. Betul. Yang kasih pulsa kuota siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Yang kasih wifi di rumah unlimited? Orang tuanya. Yang di rumah nggak punya aturan penggunaan handphone siapa? Orang tuanya juga. Jadi kalau anak kita kecanduan, itu karena memang jujur sedari awal kita nggak bisa mengatur anak. Yes. Iya dong. Berarti salah orang tuanya. Iya, jadi ibaratnya kita dulu nggak bisa ngatur anak. Makanya anak kita kecanduan kan ini. Kalau Bro Iwan bisa ngatur anak, mungkin nggak kecanduan anaknya? Yes. Enggak dong. Jadi kalau kita nggak bisa ngatur anak kita kecanduan. Ketika anak kecanduan, udah kitanya nggak bisa ngatur, terus kita melakukan kesalahan kedua. Yang pertama nggak bisa ngatur anak. Yang kedua adalah emosi kita meledak-ledak. Dimarahin, dibentak, dicaci maki, diomelin. Sehingga bahkan ada yang dicubit, ada yang dipukul, sehingga menimbulkan yang namanya adalah luka batin. Traumatik itu ya? Traumatik. Ada masalah trauma, ada masalah luka, ada masalah kepahitan, kecemasan. Jadi anaknya itu mengalami masalah mental. Nah, jadi kalau anak tuh udah mengalami masalah seperti itu, ibaratnya udah anaknya rusak karena handphone, anak rusak karena diomelin, anak rusak karena kecanduan. Ini makin parah. Sebenarnya kompleks ini. Ditambah lagi, orang tua tuh nggak tegaan kan. Nah, akhirnya orang tua bantuin anak berlebihan. Anaknya dimanja, semua-muanya dibantuin, anak udah kayak raja sama ratu. Bro, bayangin, udah anaknya kecanduan handphone, orang tuanya marah-marah kena mental, anak kecanduan handphone kena rusak di pikiran, kemudian anaknya misalnya dibantu berlebihan, sampai nggak mandiri, nggak bertanggung jawab, dan mengalami yang namanya kerusakan dari sisi karakternya dia, kan dia nggak bertanggung jawab. Nah, kalau semua masalah ini digabung, ini kan komplikasi sebenarnya. Yes. Nah, inilah cikal bakal dari keretakan di dalam keluarga, seperti anak itu punya bom waktu yang akan meledak, tinggal nunggu waktunya. Nah, kalau kita nggak benerin sedari awal, kita nggak benerin anak ini sedari dini, dan anak ini punya asumsi yang paling bahaya itu asumsi. Orang tuaku galak, jahat, nggak bisa orang tuaku pokoknya benci aku, dia nggak sayang sama aku. Kenapa aku dilahirin di dunia standar TikTok banget kan? Kan TikTok kan gitu. Kenapa aku dilahirkan ke dunia drama banget sih? Udah lahir aja gitu. Maksudnya nggak usah didramatisir. Kenapa aku nggak minta dilahirkan? Ya tahu namanya Tuhan udah kasih dilahirkan, ya udah. Mau gimana, nggak usah protes kenapa dilahirkan gitu loh. Ya emang nggak ada salahnya mereka protes, tapi maksudnya nggak usah didramatisir sampai akhirnya keluarga nggak harus segala macam. Saya juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya, orang tua nggak bisa ngatur anak, nggak bisa juga. Karena orang tua berbeda zaman, nggak ngerti cara ngaturnya. Yes. Ya kan? Tapi nggak bisa disalahkan anak juga, karena anak lahir di zaman yang memang punya resiko kecanduan handphone. Nah, orang tua bantu anak, mungkin anak kasihan, tapi dia nggak sadar, itu menjerumuskan. Anak dibantu, jadi nggak bisa ngendaliin diri, jadi nggak bertanggung jawab. Ini jadi konfliknya ini panjang sekali. Makanya mesti dibentuk suatu circle yang namanya adalah pengendalian dalam bentuk family culture. Itu dulu. Itu yang pertama standarnya. Keluarga harmonis, komunikasi baik. Nah, cuman kan kalau kita ngomong komunikasi baik, saya udah ngomong kok baik-baik sama anak saya, coach. Tapi dia nggak mau dengar. Anak saya, kalau dia nggak mau dengar, kenapa nggak mau dengar? Karena komunikasinya menggunakan emosi, bukan menggunakan hati. Kan komunikasi itu harus pakai hati. Saya udah komunikasi kok, coach, pakai hati. Tapi anak saya malah marah-marah. Pertanyaannya, karena komunikasi pakai hatinya kan baru sekali. Sedangkan sebelum kita komunikasi baik, kita nggak ngerti kan, kita udah ngomel-ngomel dari marah-marahnya lebih banyak. Udah lama. Jadi
marah-marahnya segini, ngomong baiknya segini, yang nggak bisa. Nah, disinilah saya selalu bilang, keluarga harus kembali yang namanya menyatu. Nah, ini perlu pelan-pelan. Kalau anak punya luka batin, dikikis pelan-pelan. Gimana caranya biar anak ini tuh mulai terbuka, nyaman, ambil hatinya. Jangan datang dengan tuntutan, marah-marah, emosi. Nah, pelan-pelan diarahkan. Ini kan kompleks ya. Terus soal handphone mulai dikendalikan. Soal bantuan berlebihan, anak jadi manja bisa dikurangi. Nah, ini perlu mulai disinkronisasi. Karena tujuan kita adalah belajar ke negeri Cina sebenarnya. Kita ngelihat, sebenarnya kalau saya ngelihat, kita nggak usah jauh-jauh lah ke negara tetangga kayak Singapura aja. Mereka tuh kenapa kuat sekali ya di dalam mereka punya daya juangnya itu cuman karena satu. Karena mereka diajarkan hidupnya nggak boleh susah. Mereka tuh diajarkan dari kecil, lo nggak boleh jadi orang susah. Di Indonesia enggak. Di Indonesia dari kecil diajarkan, pokoknya kamu sekolah yang rajin. Kamu kuliah yang rajin, lulus kuliah, kamu kerja. Dan mereka anggap bahwa itu adalah sukses. Yes. Jadi mereka merasa bahwa, oh nantilah kalau mau berubah, tunggu nanti lulus kuliah. Mereka nggak sadar. Dunia udah nggak kayak dulu lagi, makanya banyak yang kabur aja dulu kan. Yes. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa ya, gue jadi nangkep nih. Kenapa kalau zaman kita dulu nih bro, kita dapat kerja ya, lowongan aja itu kita antusias banget, semangat. Walaupun kagak diterima tuh, Bangun pagi. yang penting udah dapat panggilan interview, berarti Seneng. kita udah satu langkah nih. Iya. Ya kan, buat kita, wah gue sukses nih, berarti gue udah kepilih nih, tinggal testing, ya kan. Iya. Kalau anak sekarang kagak bro, gajinya cuma segitu. Iya. Uang kuliah gue berapa? Lebih mahal. Lebih mahal. Jauh. Nah, zaman dulu orang tua kita ngajarinnya beda. Udah, lu kerja dulu, cari ilmu. Iya. Nggak apa-apa, lu dibayar kecil. Yang penting lu belajar dulu. Kalau dulu kita ditanaminnya itu tuh yang tadi. Mindsetnya adalah, lu kerja dulu aja. Iya. Nanti bayaran, ntar lu punya skill nambah, lu punya ilmu bertambah, pasti lu dibayar orang mahal. Yang penting lu sekarang kerja, cari pengalaman dulu. Iya. Orang sekarang kagak bro. Duitnya dulu di depan. Iya. Nggak ada pengalaman, nggak punya skill, minta duit gede. Iya. Lah, sedangkan dia ketemu bisnis owner yang rata-rata ya bisa dibarang ya udah baby boomer segala macem kan, yang orang-orang udah senior yang dia tuh akan membayar orang mahal kalau lu bisa sesuatu. Iya. Bukan lu lulusan mana gitu loh. Berbeda, makanya kan kalau orang dulu bos-bos lama gua tuh, dia kalau rekrut orang, dia tuh kagak ngeliat ijazah. Tapi yang dia lihat adalah pengalaman kerja lu di mana, lu bisa apa, lu bisa apa, lu bisa ngasih apa nih ke perusahaan gue. Kenapa gue harus bayar lu segitu, ya kan? Nah, tapi kalau anak-anak sekarang mikirnya nggak gitu. Gue tuh kuliah udah lama, mahal, kuliah gue di A, B, C, D. Nah, jadi makanya agak susah mempertemukan kalau menurut gue. Makanya kenapa ini juga yang membuat ya gap kalau menurut gue pribadi. Kenapa banyak pengangguran? Jadi sebenarnya bukan karena penganggurannya itu nggak ada lowongan kerja ya, tapi kebanyakan mereka menolak bekerja karena menurut mereka gajinya nggak sesuai. Iya. Kalau menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu sih menurut lu gimana. Kalau menurut gue make sense ya. Ibaratnya begini, orang tuh berharap punya penghasilan besar. Yes. Tapi jujur, ini ada beberapa hal kasus yang memang ini adalah fakta di lapangan. Mereka dikasih gaji besar pun, kalau mereka nggak nyaman, mereka nggak mau juga kok. Yes. Ya, contoh, saya gaji kamu 10 juta tapi di bawah tekanan. Sedangkan anak zaman sekarang berada di bawah tekanan, jangankan di bawah tekanan, masuk pagi pulang sore aja mereka udah berpikir 2 kali. Kira-kira mau nggak ya masuk pagi pulang sore? Nah, makanya jujur sekarang ini sedang mengalami yang namanya sandwich generation. Jadi orang tua zaman sekarang, kalau orang tuanya masih ada, mereka bayarin atas, anaknya kagak sukses-sukses, mereka bayarin bawah. Mereka sedang dalam kondisi terjepit. Apalagi ditambah pandemi, ditambah corona, ditambah sekarang sedang krisis, deflasi, kemudian juga penurunan daya beli, shifting ke teknologi. Mereka yang nggak bisa shifting udah pasti KO. Disinilah banyak akhirnya orang tua mungkin ada gen milenial, ada gen X, ya, ada baby boomer yang saat ini sedang menjual harta. Mereka ada yang jual emas, ada yang jual rumah, ada yang jual harta. Kenapa?
Ya karena mereka berharap anak mereka sukses. Sedangkan kita nggak melihat bagaimana cara bikin mereka sukses. Jadi banyak orang tua itu sebenarnya tidak mengajarkan satu hal dalam kehidupan anak. Namanya adalah jalur uang. Oh yes, finansial ya. Mereka nggak, sebenarnya bukan hanya financial brother, tapi how to make money. Yes. Misalnya how to saving your money, how to spend your money, and how to share your money, itu semua ada ilmunya. Dan ilmu untuk misalnya contoh, kita let's say, kita ngomong satu bidang. Misalnya kita bilang bidang apa? Olahraga. Kan anak-anak sekolah olahraga gitu ya. Misalnya bidangnya apa? Basket. Menurut pandangan dari Bro Ken gitu ya, bidang basket masa depannya gimana bro? Kalau misalnya kita ngomong secara orang awam deh ya, orang yang nggak ngerti, pokoknya ntar lo kerja di basket gitu. Di pandangan orang tuh biasa kayak gimana menurut Bro Ken? Nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan. Padahal melatih basket di tempat saya itu private, satu orang bayar 500. Sedangkan sekali ngajar dia bisa 5 sampai 10 orang. Berarti sekali dia ngajar 2,5 sampai 5 juta. Yes. Dan itu waktunya 2 jam. Itu baru satu session ya? Satu session. Dan dia setiap hari bersession-session. Jadi kalau dibilang kita ngomong 2,5 juta dikali 30 hari, nggak ada libur deh. Atau nggak 10 hari kerja deh, udah 2,5 kali 10 itu udah 25 juta. Betul. Belum lagi yang kedua, kalau misalnya dia bikin konten kayak Bang Denny Sumargo. Dia jago, dia bisa mengentertain, dia bisa public speaking, dia bisa komunikasi, dia bikin konten. Kemudian kontennya viral kemana-mana, misalnya pebasket sombong, kira-kira pendapatannya dari konten sudah pasti juga besar. Yes. Dia dapat endorse, dia jadi BA, bahkan Bang Denny Sumargo diundang ke Got Talent atau diundang ke berbagai macam tempat yang mungkin mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, kita ngomong jalur uang, apalagi misalnya murid-muridnya belum punya seragam, kita jualinin seragam, kan bisa. Yes. Dapat lagi another income. Terus misalnya, zaman sekarang lagi ngetrend live TikTok di Sawer, betul nggak? Mereka live TikTok, kalau mereka di Sawer donat, mereka 3-point shot. Oh iya bisa. Iya, karena kalau mereka di Sawer donat doang di Sawer bunga satu, mereka cuma layup. Iya. Bisa dong? Bisa. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya kadang kita nggak memikirkan. Yes. Itu namanya jalur uang, dan banyak orang tua tidak mengajarkan itu dan berharap di sekolah diajarkan, itu nggak diajarkan. Nah, yang jadi problem gini, ini menarik juga ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong jalur uang ini, sebenarnya banyak bro yang berusaha mengedukasi finansial ini di TikTok, di YouTube dan lain. Nah, the problem adalah mereka nggak benar-benar ngajarin jalur uangnya ini. Ya, mereka lebih ke arah untuk memperkaya diri mereka. Kalau gue lihat ya, jadi mereka tuh lebih banyak kayak ngasih tahu, lu tuh carinya begini. Tapi mereka hanya ngasih tahu, gue dapet ini tuh dari Sia ini. Tapi dia nggak ngasih tahu cara gue dapetin ini gimana. Karena kalau dia ngasih tahu, ya mungkin channel dia sepi. Iya. Karena semua orang kalau melakukan itu nggak ada yang nonton dia lagi dong. Iya betul. Nah, the problem adalah financial education yang ada di Indonesia kebanyakan nakut-nakutin. Iya. Ini yang gue cukup sedih banget ya. Iya. Yang gue cukup sedih banget. Kalau zaman dulu kita waktu kerja ketemu orang, ketemu atasan yang mereka lihat kita berpotensial, mereka ngajarin kita tuh, lu kalau ada duit beli emas nih, pas lagi sekian-sekian lu tabung, nanti pas sudah sekian lu bisa ganti jadi properti, misalkan gitu. Atau lu beli saham nih, saham ini bagus, bla bla bla. Nah, tapi mereka ngasih tahu kenapa lu harus beli itu. Iya. Alasannya apa? Why-nya kenapa? Iya. Kalau sekarang nggak ada, lu beli aja nih ya, pakai kupon gue. Iya. Jadi mereka lebih karena ngejualin kalau gue liatnya. Iya. Untuk memperkaya diri mereka. Bukan untuk bagaimana membantu orang lain. Iya. Casingnya itu ngebantu orang lain. Sebenarnya dia minta orang lain buat ngebantu dia. Iya. Nah, ini serius problem yang ada di Indonesia kalau menurut gue. Iya. Nggak semua sih. Banyak yang education juga gitu. Tapi kebanyakan yang sedihnya adalah influencer-influencer besar di finansial. Ya banyak kan jual kupon. Sedihnya itu. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang soal jalur uang tuh sebenarnya ilmunya nggak hanya di keuangan, tapi jalur uang tuh lebih ke how to make money juga banyak. Yes. Nah sebenarnya kalau dibilang untuk teman-teman edukator ya jujur memang ada yang sebagian itu karena gini, edukasi ini adalah tempat kita melayani, berbagi. Betul. Jadi kalau kayak saya misalnya kayak live TikTok gitu ya, itu benar-benar bagi ilmu. Benar-benar apa pertanyaan saya jawab gitu loh, makanya orang kan pada senang. Cuman kembali lagi setelah saya jawab caranya gini
kemudian anaknya sudah terlanjur parah gitu ya, sudah terlanjur punya luka batin, kalau ngomong marah-marah, kronis lah ya. udah kronis. Nah, banyak yang memang ya udah kalau gitu butuh bantuan dari pihak ketiga karena udah nggak sanggup lagi. Berarti kalau kayak orang udah sakit udah nggak bisa diobatin di rumah, nah itu butuh bantuan. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Nah, tapi banyak yang memang edukator-edukator yang memang mereka secara kapabilitas juga sebenarnya kita nggak tahu, tapi mereka mencoba untuk ya udah saya mau jadi influencer, saya mau coba bantu, tapi mereka nggak benar-benar memberikan solusi. Yes. Nah, mereka cuman menakut-nakuti dan menjual sesuatu. Nah, itu ada oknum, dan saran saya memang kita udah pinter, kita adalah bangsa yang udah maju dan melek teknologi, kita mesti bisa memilih kita mau ikut ke jalur yang mana. Yes. Jadi jangan sampai kita terjebak ke lubang yang menurut saya nanti malah bukannya kita belajar, malah kejeblos ke investasi bodong. Iya kan, banyak banget itu. Dan jujur, kalau bro nanya, saya pernah kena nggak? Nggak kena. Karena saya nggak pernah mau ikut-ikutan gitu loh. Mereka mau investasi nggak apa-apa. Karena buat saya pribadi, kalau memang investasi itu uangnya bisa cepat sekali, semua orang udah kaya. Yes, dan dia nggak ngajak kita, bro. Dan dia nggak perlu ngajak kita. Ngapain? Dia udah kaya raya kok. Ngapain ngajak kita? Justru itu rahasianya dia. Iya. Justru itu yang harusnya kita sadarin sebenarnya. Iya. Kenapa dia ngajak kita? Iya. Nah, karena dia dapat duitnya dari kita gitu, Iya. bukan dari si investasinya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ya kita kadang-kadang tuh gue suka ketawa sendiri gitu kadang-kadang ya. Kayak ketemu teman, maksudnya ini bukan ngeremehin teman-teman juga ya. Maksudnya dalam arti gini, dia tuh nawarin kita gimana caranya untuk menjadi orang kaya dengan jalur investasi yang sedang dia jual, yang dimana dia di situ sebenarnya mengejar komisi, yang tadi gue bilang jual kupon dan lain-lain. Nah, the problem adalah waktu lu menjualkan itu dan lu belum kaya, bro, itu akan buat satu tembok orang nggak percaya sama lu. Iya. Gitu loh. Lalu aja belum kaya. Iya. Kalau lu mau nawarin gue, lu harusnya udah lebih kaya dong. Karena lu udah beli itu, lu udah kaya duluan. Iya. Ini basic logic, tapi sayangnya nggak semua orang punya basic logic ini. Itu makanya kenapa masih banyak sampai sekarang. Itu kemarin temen gue tempat share juga, ada salah satu akun yang isinya itu dia mengkoleksi semua kasus-kasus investasi bodong. Oh, aduh. Dan korban-korbannya. Jadi kayak apa ya bilangnya, kayak kalau di Baby Sister kan ada tuh yang Baby Sister blacklist tuh. Iya. Nah, ini yang investasi bodong blacklist. Supaya nggak ada orang-orang lagi yang jadi korban kayak dia gitu. Jadi dia bikin akun ini gitu. Oh. Nah, yang menarik adalah pertanyaan gini. Orang sebenarnya sudah tahu dari kasus-kasus yang sudah nge-boom ya. Kasus-kasus investasi bodong yang sudah meledak, ketangkep segala macam. Pertanyaannya kenapa masih banyak orang yang ketangkep? Maksudnya dalam arti dia kena lagi nih, investasi lagi. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Iya kan? Itu kan kenapa? Harusnya secara logikanya kita udah mendengar. Kalau zaman dulu nih kita nih, ibaratnya kalau zaman dulu kan kita banyak sosialisasi ya, jarang nggak banyak main di digital lah. Kita tuh banyak kan dengarnya dari mulut ke mulut. Si Michael tuh nipu si A, nipu si B, kan begitu kan? Kita begitu ketemu Michael, lu kan main nipu, kita langsung bikin tembok gitu loh, langsung bikin barrier gitu, nggak bisa. Gue udah tahu nih, gue main denger tentang lu, gue cari tahu dulu. Nggak akan kita nerima gitu. Nah, tapi orang sekarang, ada orang gitu, masuk dia bro, gitu bro. Karena mereka mencari momentum. Mereka udah tahu bahwa bisnis itu nggak bakal lama. Cuman yang pertama kali bergabung kan paling untung. Yes. Kondisi keuangan juga lagi nggak bagus. Peluang depan mata baru mau launching, ya udahlah ngerugiin orang dikit nggak apa-apa, yang penting dapat cuan. Jadi banyak orang Indonesia itu yang berpikiran pendek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang orang Indonesia itu mungkin ada yang low education. Jadi mereka kejeblos di lubang yang sama berkali-kali dan mereka nggak belajar. Ada yang kayak begitu. Sama yang ketiga, banyak orang Indonesia itu nggak enakan. Ya udah diajakin sama teman, udahlah masuklah 5 juta, 10 nggak apa-apa lah. Iya, terus udah untung nih. Ya kan, kemudian digoreng lagi tuh, lihat tuh udah untung tuh 10%. Mau top up gak disuruh top up, dia top up lagi nambah sampai 500 juta kan. Akhirnya udah 500 juta duitnya hilang. Dan mereka tuh nggak belajar. Sama yang terakhir ini juga ada. Nah, ini golongan sebagian orang, mereka tuh golongan yang nggak ngerti. Mereka ikut-ikutan doang. FOMO ya. FOMO doang. Nah, ini banyak banget sebenarnya dan dialami sama anak-anak muda. Gitu.
Nah, cuman memang kalau kita ngelihat bahwa saat ini sudah banyak influencer-influencer yang juga mungkin menyoroti kasus-kasus begini nih. Yes. Nah ya semoga semakin berkurang lah ya. Nggak ada jadi udah banyak juga sih yang edukasi. Iya. Ya moga-moga sih bisa berkurang. Sebenarnya gini, kasihannya adalah gini. Gue pribadi juga sama ya. Maksudnya dapat beberapa klien yang di investasi bisnis properti cost ya. Nah, jadi yang jadi problem adalah sekarang kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan tadi, bro. Iya, ikut-ikutan. Karena mereka mengidol. Dan sebenarnya yang gue paling sedih itu adalah gini loh. Saat ini kan kebanyakan mainnya circle ya. Jadi penipu 1, penipu 2, penipu 3. Ini biasanya satu circle. Berteman. Jadi kalau mereka influencer gede, maka ini si A nanti masuk channel si B masuk channel si C masuk channel si A, berputar. Supaya market yang buat ditipu makin banyak, bro. Iya. Sebenarnya duitnya masuknya ke mereka bertiga. Nah, yang jadi problem adalah kalau kita nggak mempelajari pola mereka, ini kita bakal habis nih, kena 3 kali, bukan sekali, bro. Makanya kenapa orang FOMO kenanya 3 kali? Iya. Karena dipercaya si A, ternyata si A bodong, oke dia close, dia ikut yang si B. Ternyata si B bodong juga, dia ikut yang B. Ternyata terakhir dia ke C dia ikut juga, bodong juga, kena 3 kali, bro. Sama kayak kejadian kayak orang diberhentiin di jalanan, dibilang ban lo kempes gitu ya, tapi yang ngomong satu orang kita nggak percaya. Yang orang kedua ngomong ban lo kempes, kita nggak percaya. Sampai orang ketiga ngomong kempes, kita mungkin berhenti dulu. Iya, sebetulnya cek ban, mau nggak mau karena semua orang ngomong ban lo kempes. Ternyata satu komplotan. Sekarang kita bicara soal ini ya, soal dana pensiun. Sebenarnya yang paling menyedihkan itu adalah banyak orang tuh dapat dana pensiun tapi nggak diedukasi bagaimana cara menggunakannya. Betul. Itulah salah satu hal yang menurut saya tuh cukup sedih. Kenapa? Karena harusnya gini. Kan kalau kita dana pensiun, misalnya let's say dana pensiun dapat 1 miliar gitu ya. Kita bilang 1 miliar. 1 miliar itu kan kalau kita pecah diversifikasi keuangan, misalnya kita bilang oke. Satu masuk ke yang high risk high return, misalnya masuk ke saham. Nah, tapi kalau dia nggak bisa kelola, masuknya ke reksadana. Nah, kemudian yang satu misalnya masuk ke obligasi, yang sudah jauh lebih safe, tapi misalnya dia ambil yang jangka pendek, maksudnya jangka panjang. Terus misalnya satu lagi, dia masukin ke deposito. Nah, jadi kan sebenarnya kan banyak diversifikasi. Kita bilang 1 miliar dengan return 8% aja. 8% per bulan, 8% per tahun gitu ya. Bahkan sekitar 6-7%-an ya. Berarti mereka bakal dapat sekitar 60-70 juta per tahun gitu. Dan kalau kita split per bulan mungkin sekitar 5-6 juta. Nah, 5-6 juta per bulan menurut saya itu jauh lebih safe, aman. Kita lihat kalau saham dia bisa terbang. Soalnya saham tuh kalau kita masukin 100 juta dia lagi terbang itu bisa dapat lumayan. Ya kan, belum lagi kalau kita main diversifikasi kripto. Jadi banyak banget orang tuh nggak memahami ini. Jadi mereka udah dapat uang, terlebih lagi, mohon maaf, memang banyak orang juga yang mengincar pensiunan-pensiunan. Misalnya ada yang pensiun nih, teman dia tahu, tetangga dia tahu, saudara dia tahu, kakak dia tahu, adik dia tahu, diincar. Pinjam duit, bikin usaha, diajak kerja sama, akhirnya hilang semua. Nah makanya hasil usaha kerja mati-matian selama puluhan tahun hilang dalam waktu sekejap. Nah makanya memang literasi keuangan, terutama buat teman-teman yang pensiun, itu penting. Literasi keuangan terhadap sandwich generation itu penting. Literasi keuangan terhadap anak muda yang boros borju pakai barang-barang branded ini penting. Karena kan yang dipakai duit bapak mamanya. Kalau duit sendiri sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau pakai duit bapak mamanya kan repot. Gitu. Jadi kadang kita mesti ngelihat dari sisi edukasi. Nah, memang kalau kita bilang edukasi di Indonesia ini perlu ada yang namanya standarisasi. Jadi biar jangan sampai ada yang pinter-pinter banget, ada yang nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti banget. Nah itu jangan kalau bisa. Jadi korban, kasihan. Jadi korban. Nah inilah peran dari pemerintah sebenarnya. Peran dari pemerintah. Karena pemerintah ini kan pemerataan. Mungkin ada yang bisa bayar, ya mereka mampu. Nggak bisa bayar, ya mereka selesai. Nah inilah tugas dari pemerintah juga buat pemerataan edukasi yang baik dan benar. Dan jujur, kalau kita mau edukasi ya, sedikit aja, pendidikan di Indonesia ini sedang kacau balau. Anak nilai nggak bagus pun bisa naik kelas. Iya kan? Benar. Anak nilai nggak bagus bisa naik kelas. Benar. Kemudian kita bicara soal standar kualitas guru, kemudian standar kualitas murid. Kalau kita ngelihat sekarang perkalian aja orang-orang pada nggak hafal kan kayak
Bukan nggak hafal, nggak bisa. Nggak bro. bisa. Yang basic kemarin itu dari TikTok apa 3 kali 7 ya? Iya 21 nggak bisa. Iya, dia. jawab 21. Gila kalau kita nggak bisa tuh dulu. Selesai sudah. Ke depan ya, berdiri, kaki angkat 1, pegang kuping. Dulu kita begitu kan? Dulu kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang kagak, gila. iya, makanya standar pendidikan kita cukup menyedihkan. Ditambah lagi nggak ada ujian nasional. Iya, Iya. ini sih sebenarnya yang jadi problem dan ini juga menurut gue sih ini kan sebenarnya efek domino ya. Iya. SDM yang nggak berkualitas karena pendidikannya nggak berkualitas. Iya. Dia mau masuk ke perusahaan, akhirnya dites nggak diterima, disalahin lah perusahaannya. Iya. Sedangkan perusahaan itu biasanya sudah punya SOP. Betul. Lu masuk interview, lu jalanin tes A, B, C, D. Ada tes menghitung, membaca dan biasa analisa dan logika ya. Nah, serentetan tes ini mereka nggak tahu bro cara jawabnya. Kacau ya. Iya, terus akhirnya kan di reject dong, Iya. nggak diterima, nganggur, otomatis daya beli kena. Makanya ini efek domino sebenarnya panjang banget sih. Iya, sebenarnya ini udah terlalu panjang, kali Yes. lebar, kali tinggi, udah luas Yes, sebenarnya. benar-benar. Nah itu sebenarnya jadi problem dan ini juga jadi problem bagi pebisnis. Iya. Mereka akan kesulitan untuk mencari SDM yang berkualitas. Gitu. Kemarin ada satu kasus. Ada orang tua datang, dia cerita, kenapa ya kok anaknya nggak punya niat buat kerja? Ternyata sekarang ini fakta tapi juga realita dan sebenarnya kesedihan. Banyak anak-anak muda cuma butuh 3 hal. Handphone, pulsa, sama ruangan buat mereka menggunakan. Jadi mereka tuh lebih memilih pokoknya mereka bisa santai, nggak usah kerja terlalu sulit, nggak usah ngapa-ngapain. Papa mamanya kalau perlu, banyak anak muda yang mohon maaf ya sampai menunggu warisan gitu. Karena misalnya mereka dapat 1 miliar nih, mereka investasiin aja kayak ke reksadana, ke saham, ke obligasi, mereka investasikan saja. Dan mereka dapat return misalnya ya per bulan mereka bisa dapat 6-7 juta. Itu udah cukup buat mereka. Karena mereka kan nggak perlu memikirkan keluarga, bahkan ada yang nggak mau berkeluarga. Yang penting bisa santai, yang penting bisa di kamar doang. Yang penting bisa hidup enak, yang penting bisa hang out sama temen, hidup secukupnya. Jadi banyak banget sekarang ini memang anak muda yang nggak punya target sukses. Asik. Jadi kondisinya tuh sampai sedemikian rupa. Beda. Kalau zaman dulu kan semuanya harus berhasil. Maka ini yang dibilang Indonesia ini sedang krisis identitas. Ini rakyatnya mau dibawa berhasil atau tidak? Yes. Atau mau diarahkan anak kita cuma jadi pekerja di kantor. Yang kalau nggak kerja di kantor hidupnya nggak berguna. Yes. Banyak sekali. Dan kalau jujur kita malu sama Satbor. Iya. Satbor yang mohon maaf seorang petani asal Sukabumi yang mungkin kalau kita bilang kan banyak orang bilang privilege lu enak lu good looking ya. Sekarang sedangkan good looking mohon maaf kita nggak bilang nggak ada tampang artis yang wow gitu kan. Tapi dia menghasilkan lebih banyak. Dia make money sampai hampir 100 juta per bulan dari joget awak kasih donat dikasih paus dikasih singa. Iya. Ya kan? Dan bahkan yang paling hebat, dia bisa membuat satu desa itu jadi desa TikToker. Itu sebenarnya impact-nya dia sih. Maksudnya di luar sisi itunya ya, tapi kita lihat sisi positifnya adalah dia pengen bantu desanya itu maju. Betul. Nah, itu yang namanya culture. Itu yang namanya culture. Jadi Indonesia, culture-nya ini udah nggak ada, beda. Kalau kita ngomong China, mereka cinta negaranya. Mereka cinta sama negaranya dan mereka benar-benar luar biasa fanatik. Mereka bahkan nggak mau belajar bahasa lain kecuali memang mereka belajar kuliah jurusan bahasa Indonesia, mereka akan belajar. Jepang pun juga cinta sama negaranya. Ya memang kita nggak harus cinta sama negara kita bagaimana banget ya, kita nggak perlu, tapi minimal kita punya culture. Nah, kehilangan krisis identitas culture ini yang menyebabkan generasi muda kita jadi punya standarnya masing-masing. Standar main Mobile Legends aja cukup, yang penting dapat duit jajan. Standar lulus kuliah nggak apa-apa, yang penting nunggu warisan. Standar lulus kuliah nggak punya kerjaan nggak apa-apa, yang penting bisa hangout ngabisin duit orang tua. Ini kacau banget. Ini standar apa kayak begini? Jadi memang bedanya gini, karena dari awal itu kita kan dulu diajarkan untuk mandiri bro. Jadi kita dibentuk supaya lu tuh jangan hidup susah kayak kita. Iya. Gitu. Lu tuh harus jadi pemutus rantai kemiskinan, ibaratnya begitulah. Iya. Kalau bisa lu tuh turunannya jangan ada yang susah kayak papa mama lagi. Nah, dalam kondisi dia merasakan susah. Yes, betul. Nah, zaman sekarang yang tadi dibilang mereka kan sudah terfasilitasi. Iya. Karena yang berjuang susah bapak mamanya dia nih. Iya. Nah,
The problem adalah dari atas karena dia terlalu sibuk mencari uang, mereka kan kebanyakan nggak belajar ya. Iya. Cara mengedukasi dan parenting lah, anggaplah ya, ilmu parentingnya mereka nggak ngerti. Mereka hanya mewarisi cara waktu zaman dulu kita diasuh. Iya. Nah, sedangkan anak sekarang punya standarisasi TikTok tadi, Iya. yang berlawanan nih, nge-cross nih, sama ibaratnya ilmu edukasi ataupun cara merawat ataupun mengasuh anak seperti zaman neneknya kita berarti kan? Iya, betul. Nah, kalau dulu kita kagak makan, kagak dikasih makan bro, beneran bro. Iya. Lu nggak mau makan, milih-milih, ya udah lu nggak usah makan. Kita bro ngemis-ngemis minta makan. Ngomong soal nenek, zaman sekarang salah satu, ini nggak semua nenek ya, jadi kalau untuk para nenek jangan kesinggung. Salah satu yang merusak generasi sekarang itu adalah orang tua zaman dulu yang bertobat. Zaman dulu sama anaknya keras kan, sama cucunya tuh sayang banget, bahkan dimanja. Dan sekarang rumah nenek adalah rumah pelarian anak-anak muda yang dimanja. Jadi pada saat dia nih di rumah papa mamanya merasa kebanyakan diatur, dia nggak betah, dia kabur ke rumah neneknya. Terintimidasi lah ya. Terintimidasi, dia kabur ke rumah neneknya minta ditolong, diselamatkan. Oh, exit plan-nya ke rumah nenek. Exit plan-nya ke rumah nenek dan berharap di situ dia bisa menemukan kedamaian. Nah, sedangkan neneknya juga nggak bisa mengatur cucunya, kemudian nggak ada aturan, anaknya makin parah, kemudian orang tuanya sibuk, udah makin parah. Jadi salah satu kasus sekarang itu adalah anak kabur ke rumah nenek. Dan juga banyak pola pengasuhan dari orang tua, misalnya fatherless. Nah, misalnya nggak ada sosok ayah, kemudian sosok ibu yang bekerja, kemudian sosok orang tua yang mungkin terlalu keras sama anak. Orang tua toksik juga ada. Jadi zaman sekarang tuh kita nggak bisa hanya menyalahkan anak sih. Banyak orang tua kehilangan kewarasan karena nggak bisa mengatur anak. Nah, cuman dibalik dari kehilangan kewarasan orang tua nggak bisa mengatur anak, tidak sepenuhnya salah anak juga karena orang tua nggak bisa mengatur. Jadi semuanya kembali lagi kepada bagaimana seperti yang tadi bro bilang, kita harus tingkatin knowledge kita. Kalau pengen bisa ya harus belajar lagi, harus ngerti caranya. Nah makanya kalau kenapa saya bikin program ada pelatihan orang tua biar mereka ngerti caranya berkomunikasi gimana. Sekarang ini air, kita pengen misalnya udah penuh dengan luka batin, kan perlu kita buang dulu airnya. Berarti kan perlu dibuka. Nah masalahnya anaknya kebuka nggak? Jangan-jangan anaknya tertutup. Terus komunikasinya 2 arah atau 1 arah. Terus menggunakan hati atau emosi. Terus komunikasinya intensif atau sekali-sekali. Ini kan penting banget. Nah dari komunikasi itu caranya gimana saya ajarin tuh. Terus dari caranya mereka bikin aturan bagaimana biar nggak dilanggar juga ada caranya. Nah itu saya ajarin. Caranya pelaksanaan nggak langsung semerta-merta anaknya dilepas. Perlu ada namanya tahapan uji coba. Uji coba itu ada namanya pengawasan dan pendampingan selama berapa lama. Setelah itu ada evaluasi. Setelah evaluasi nanti bakal ada hasil, progresnya bagaimana. Dari progres ini dilihat apa yang perlu diperbaiki, semua ada langkah-langkahnya. Nah cuman kelemahan orang di Indonesia adalah satu, mereka merasa merubah anak itu dengan menasehati. Setelah menasehati anaknya berubah, ya kalau dengan menasehati semua anak berubah nggak perlu orang tua bagaimana banget ya nggak sih? Kan cukup nasehat, anaknya berubah. Nah, the problem yang paling besar itu bukan menasehati bro, memberi uang bro, ini yang sebenarnya paling parah yang sering gue temuin. Jadi memanjakan. Yes, jadi mereka merasa dengan uang itu menyelesaikan semua masalah. Ini yang paling problem dan ini banyak terjadi. Memang sih ini terjadi banyak kan di middle up ya, yang orang tua udah sibuk cari duitnya banyak, nggak punya waktu. Ya udah dia cara satu-satunya adalah ngedukasi dengan duit. Kamu mau apa ini? Nih udah duit kamu beli aja. Karena emaknya sibuk nggak bisa ngurus dia kan. Jadi segala sesuatu dia bayar pakai duit. Akhirnya apa? Anaknya nggak menghargai uang. Itu yang namanya sebenarnya anak sudah terlambat dari sisi pengendalian keuangan. Harusnya itu dari kecil memang. Money management itu dari kecil. Jadi ketika anak pengen beli sesuatu, mereka diajarkan buat beli sendiri. Belajar punya daya juang. Cuman kan orang tua pasti ngomong, kasihan. Ada beberapa stigma yang perlu kita perbaiki. Anak kalau kenal uang jadi malas. Enggak. Yang jadi malas itu adalah ketika anak dikasih semua maunya secara cuma-cuma sama orang tua. Itu yang bikin anak jadi malas. Kalau anak kenal uang mah nggak malas. Bro kenal uang jadi rajin kan? Rajin. Yang ada orang kenal uang jadi malas tuh nggak ada. Yang bikin malas itu adalah ketika dia tidak menghargai uang karena dikasih secara cuma-cuma. Yes, karena nggak ada usahanya. Udah dapat duit ngapain gue usaha kan? Benar. Yang kedua adalah orang tua yang takut anaknya itu udahlah nanti aja kenal uang dibeliin semuanya.
Yang ketiga kasihan. Nah, cuma pertanyaannya adalah kalau kasihan sama anak, pertanyaannya lebih kasihan mana sama dia nggak punya daya juang. Gitu loh. Kadang kita nggak mikirin apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Yes. Jadi kalau kita menabur kemalasan ya anak lu bakal malas. Kita nggak bisa berharap kita menanam pohon mangga jadinya buah duren. Pasti pohonnya juga mangga, buahnya juga mangga. Nah jadi kalau kita pengen anak kita getol, rajin, semangat, ya ayo tanamkan itu dari sekarang sebelum, kalau saya bilang terlambat. Kalau udah makin gede makin susah. Gitu sih. Nah sebenarnya paling enak itu ya bro, nge-education anak itu kan tadi bilang makin dewasa makin susah ya. Makin susah. Nah, yang paling enak itu mengedukasi dia di range umur berapa kalau berdasarkan? 4 tahun mulai. 4 tahun. 4 tahun. Mulai dari dia makan, ayo makan. Terus dari dia makan sendiri, kemudian dia mau mandi cari baju sendiri, dia udah ngerti kok cara cari baju. Anak saya kan dari 4 tahun udah ngerti cara cari baju. Kalau udah selesai makan piringnya taruh di mana. Tapi dia belum bisa cuci piring karena mungkin badannya belum nyampe. Tapi dia ngerti. Abis main beresin mainan. Ya terus lanjut ke umur 5 tahun badan udah mulai gede belajar cuci piring. 6 tahun beresin tempat tidur. 7 tahun udah mulai tidur sendiri. Itu udah ada tahapannya, cuman kan orang tua nggak teredukasi hal itu. Udahlah masih lama, anak kan belum lulus kuliah. Jadi patokan orang tua itu adalah anak lulus kuliah. Nah, sedangkan lulus kuliah juga belum tentu jadi sesuatu. Nah, dan udah umur 25, 23 ya kan. Biasanya kan 22 lah. Makanya 22 sampai 25 lah itu. Makanya murid saya itu banyak yang kalau online gitu ya, yang memang jalur khusus itu banyak yang umurnya udah di atas 20-an tahun. 24, 23, 25, 29, bahkan ada yang sampai 36. Wah gila. Iya, sampai ada yang 30. Gue umur 18. Berarti umur 19 gue udah mulai kerja bro. Iya, udah cari duit. Sama, udah benar-benar mandiri. Kita kuliah sambil kerja loh. Iya, ini kan teman kuliah malam. Gila ya, maksudnya perubahannya sangat luar biasa banget, berbeda banget gitu sama zaman-zaman kita dulu. Berbeda banget. Tapi memang gue juga ngerasain ya di tim gue juga ada beberapa yang memang ya walaupun kita keluarkan juga akhirnya kan nggak sesuai ya. Jadi mereka itu kadang-kadang kayak mereka kerja tergantung mood bro, gila banget itu. Moody. Iya gila banget. Kalau karyawan udah kerja tergantung mood gawat. Udah kita jalanin perusahaan tuh udah susah banget gitu. Dan ini juga yang bikin kenapa menurut gue makin sulit orang mendapatkan pekerjaan. Iya. Bukan karena nggak ada lowongan ya bro, enggak. Karena mereka bersaing sama orang-orang yang beneran mau kerja gitu loh. Dibandingkan sama yang nggak mau kerja gitu. Jadi yang daftar mungkin ada ribuan, ratusan ribu orang. Kalau kita kadang lihat, gila antrian panjang banget sampai jemur-jemuran segala macam ya kan. Nah, tapi mereka lupa ngasah skillnya mereka. Iya, sebenarnya kerjaan sebenarnya memang nggak semua pekerjaan itu punya skill. Kayak kerja kasar ya perlu skill apa? Nggak perlu skill apa-apa, mereka cuma ngangkat-ngangkat barang, pindah-pindahin barang, jaga barang. Mereka nggak perlu skill yang terlalu tinggi. Kalau kita bilang soal bidang yang paling benar-benar nggak bisa kasah skillnya ya bidang kerja kasar. Nah, dan ini banyak kejadian, banyak orang kan yang mau kabur aja dulu. Kabur aja dulu, misalnya kita bilang let's say ke Australia itu kan kerja kasar. Ya kan, kerja di kebun, kerja di warehouse, kerja cuci piring, kerja jadi waiter, kerja di restoran, itu kan kerja kasar. Nah pertanyaannya adalah nggak ada masalah dengan kerja kasar, nggak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah apakah kita puas dengan skill kehidupan kita. Ibaratnya gini, saya percaya broken pasti kalau ada skill baru pengen upgrade, betul nggak bro? Yes, mau belajar. Mau belajar dong. Betul. Nah kelemahan anak muda yang kerja kasar tuh nggak punya itu. Mereka puas dengan kondisi mereka saat ini. Mereka nggak punya curiosity yang kuat. Dan itu yang menyebabkan mereka stay di tempat, tidak bisa berjalan jangka panjang. Itu kenapa dia, sorry to say nih ya, kenapa kadang-kadang nih kalau bapaknya tukang A, nanti anaknya udah lu lanjutin aja usaha bapak lu. Jadi tukang A juga gitu. Ngelanjutin, cuman jadi ya tukang B lah, generasi kedua gitu. Nanti dia ada anak lagi, ngelanjutin generasi ketiga gitu. Nah, berbeda sama orang yang orang tuanya sudah melihat future-nya, dia akan berusaha anaknya kalau bisa, lu mau jadi lanjutin ini nggak apa-apa, tapi lu rekrut orang aja kerjaan ini, lu buka usaha yang lainnya. Misalkan satu, dia buka, anggap kita petani deh, petani, nanti lu hire orang buat petaninya, lu buka toko supermarket buat jualin hasil taninya. Nah yang benar kan begini ya, dia belajar.
gimana nih, gue udah ngerti cara produksi, gimana cara gue bisa ngejual. Iya. Dia harusnya kan naik level ya, belajar ya. Betul. Belajar supaya gue bisa buka toko, nanti barang-barang ini dari hasil kebunnya gue. Iya. Yang gue jual. Sebenarnya yang benar kan begini ya. Iya. Bukan dia bertani terus turunan semua jadi petani 7 turunan ini. Iya, dan petani pun juga sudah mengalami masa transisi sebentar lagi. Yes. Ya. Karena di China itu saat ini kan mereka udah bertaninya pakai drone. Yes, benar-benar. Jadi jadi pakai teknologi semua. Teknologi semua. Satu petani bisa pakai 5 drone dan drone itu bisa mengerjakan berhektar-hektar sawah. Jadi petani itu udah nggak seperti dulu lagi. Yes. Nah, jadi kalau kita bilang soal gap yang besar untuk belajar itu ya itu. Contoh, seorang petani merasa mereka kerja kasar, mereka sebenarnya bisa pakai AI, bisa pakai alat. Yes. Nah, yang saya khawatirkan ini adalah yang kerja kasar, sebentar lagi udah nggak laku. Mereka, karena kalau kita nonton film-film zaman sekarang seperti yang film robotik dari luar negeri kan mereka udah ada robot buat masak, robot buat melakukan berbagai macam kegiatan. Waiters juga udah pakai robot kan di beberapa resto di Indo, dan harganya kan murah. Harganya murah. Jadi daripada mereka bayar tenaga manusia yang mahal, udah pakai robot aja. Jadi kalau tenaga kasar ini nanti bakal segera digantikan sama robot. Nah, tapi yang punya skill ini yang bakal bisa bertahan. Nah, sama yang berikutnya. Kenapa mesti upgrade gitu ya? Karena saat ini dunia berubah. Mungkin zaman bro dulu kita belajar BlackBerry kan? Yes, BBM, broadcast. Kita belajar gimana caranya broadcast pakai BBM biar punya database yang banyak. Semua pakai PIN BB. Beralih lagi kita belajar pakai WhatsApp, terus pakai digital marketing, pakai Facebook Ads, pakai Instagram, pakai Meta, lanjut ada TikTok. TikTok bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya rangkaian pembelajaran yang nggak pernah selesai. Yes, betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buat penonton gitu ya, Sobat KSI Talk. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa update kita dengan perkembangan sekarang? Gitu, udah beli belum caranya pakai AI? Udah ngerti belum caranya AI itu kan ada cara-caranya buat kerjaan kita. Nah, itu yang kadang kita tuh nggak bener-bener memahami. Gitu, jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah, ini menarik gini. Kita ngomong sampai AI, teknologinya begitu maju. Sekarang kita ngomong, anak kita belajar apa sih di sekolah? Belajar sesuatu yang update mengenai Shopee, TikTok, Tokopedia, Meta, Facebook, perkembangan zaman, AI, ChatGPT, DeepSeek. Apakah mereka belajar itu? Atau mereka belajar pelajaran old school? Mereka belajar pelajaran yang kita pelajarin, bro. Iya, zaman era dulu kan? Iya, 20 tahun lalu. Jadi anak kita hidup di era sekarang dengan ilmu di masa lampau. Yes, makanya itu pentingnya. Nggak upgrade mereka. Betul, makanya kenapa pertama nih, sebenarnya nggak ada yang salah sih ya sebenarnya dengan ilmu 20 tahun yang lalu. Nggak ada. Tapi harus update. Harus update. Iya. Ada materinya. Nah, sebenarnya bikin gini, yang bikin kita materi zaman dulu masih relevan sampai sekarang, karena kita ada praktek lapangan, bro. Oh iya. Kita ada ekskul. Iya. Terus kita ada kayak apa pelatihan kedisiplinan diri. Iya. Ya kan, yang kita ditaruh di hutan gimana supaya lu bisa belajar surviving diri. Tadi belajar mandiri. Ini udah nggak ada, bro. Gue lihat udah mulai beberapa sekolah itu mulai mentiadakan. Gitu. Padahal itu justru yang bikin kita jadi berani. Iya. Nggak takut gelap, ya kan? Berani jalan sendiri. Gimana kita bisa kalau kesasar bisa cari jalan pulang gitu. Ya. Karena kita diajarin untuk melatih diri di situ, sebenarnya pengembangan diri kalau menurut gue ya. Sama satu lagi sih bro, sebenarnya gini, kita bicara soal semua eksplorasi tadi bagus. Tapi memang sekarang pun murid-murid mengalami tingkat kualitas yang menurun. Yes. Nah, jadi karena di rumahnya dari kecil dikasih handphone, semuanya dimanja, semuanya dibantu. Banyak anak tuh yang sekarang ini mengalami, mohon maaf ya, kayak autis. Pasti di sekolah ada. Kalau nggak 1, 2, 3 dalam satu kelas pasti ada. Coba dicek deh. Gitu loh. Nah, bukannya mereka menghambat, tapi lebih tepatnya adalah mereka adalah korban dari pola pengasuhan juga. Di luar dari genetik ya, di luar dari mungkin apa yang terjadi gitu ya, kondisi fisik atau bagaimana. Tapi pola pengasuhan itu juga menentukan. Jadi banyak guru yang juga pengen kok effort ke murid, tapi kan orang tua murid juga banyak komplain juga. Jadi serba salah ini. Akhirnya bikin si guru nggak berani karena takut viral, bro. Iya. Dia mau, kalau zaman dulu, bro, kita malah dihajar sama orang tua juga, bro. Iya. Oh, anak saya itu nggak apa-apa, Bu. Langsung pukul aja kalau anak saya badung. Anjir, malah kita disuruh digebuk pakai rotan.
Iya kan? Kalau sekarang digebuk malah digebuk balik ya. Zaman dulu kita malah, oh nggak apa-apa udah pulang digebuk. Bagus emang kamu harusnya digituin sama guru. Bingung kan? Kenapa jadi guru yang dibela kalau zaman dulu? Kalau sekarang malah guru disalahin gitu. Jadi memang kalau kita ngomong dilemanya dari berbagai macam aspek, ya kembali lagi kepada family lagi sih. Family keluarga kita dulu. Kalau kita nyalain sekolah ya salah sendiri pilih sekolah di situ. Kan kita yang milih sekolah di situ. Kalau saya kan milih sekolah kan bener-bener yang dari berbagai macam pertimbangan gitu. Bahkan banyak sekarang orang-orang, mohon maaf ya, yang baru mulai beruang gitu ya, baru ada penghasilan besar, sekolahin anak ke sekolah mahal. Sekolah internasional katanya. Kalau saya bukannya nggak mau di international school, cuma menurut saya international school belum tentu menjamin itu bagus. Karena ada yang mengajarkan sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan etika. Jadi kita perlu paham kurikulum ini ngajarin apa. Jangan karena gengsi. Jujur zaman sekarang banyak orang kuliahin anak, sekolahin anak di sekolah internasional itu cuma karena gengsi. Tadi krisis identity tadi. Gengsi, keren anak saya internasional. Pengen pengakuan gitu. Ini yang jadi problem adalah standar TikTok itu berfokus pada pengakuan diri. Makanya kebanyakan orang berfokus pada flexing. Dan yang paling kasihan adalah mereka kehabisan peluru di akhir. Mereka kan nggak tahu keuangan mereka bagus terus apa tidak. Itu jatuhnya pinjol, bro. Nah, ujung-ujungnya adalah kehabisan peluru di akhir. Anaknya mau kuliah, ternyata kondisi ekonomi mereka anjlok. Pinjol. Sedangkan kalau mereka dari dulu waktu masih kecil, anaknya SD udah bisa saving. Sekarang aja kalau kita ngomong uang sekolah anak SD, sekolah internasional tuh bisa 5-7 juta. Nah itu kalau mereka saving, dikalikan berapa tahun, dikalikan berapa lama, dan mereka bisa pakai buat kebutuhan kuliah, mungkin mereka bisa kuliah di tempat yang lebih bagus. Gitu. Dan kalau kuliah pun, misalnya ada yang sampai kuliahin, misalnya standarnya adalah Cambridge, standarnya ke luar negeri, standarnya ke Amerika, itu modal buat kuliah aja udah 4 miliar, udah 5 miliar tuh kalau dikonversi, dijadikan bisnis, dijadikan deposito. Misalnya contoh lah, kita ngomong deposito lah, 6% atau 5%. 5 miliar dikali 5% per bulan 30 juta buat hidup di Indonesia, di Jakarta udah sangat cukup. Betul. Bener kan? Bener. Masalahnya lulus kuliah berapa gajinya? Masalahnya problemnya adalah mereka itu mencari pengakuan, bro. Tadi identity itu. The problem ada semua konten yang ada di TikTok itu ngajarin gimana supaya lu terlihat lebih keren dibanding orang lain. Gitu loh. Nah, kalau zaman dulu kita kalau belajar sama network yang kita ketemu teman-teman, paman kita ataupun guru ataupun siapa aja lah yang sosial network kita, mereka tuh ngajarin gimana supaya bisa menghasilkan uang. Tadi jalan uangnya. Gimana supaya dari uang 100 bisa jadi 200, 200 jadi 400. Jadi berfokus pada bagaimana caranya lu bisa hidup keluar dari zona nyaman lu jadi orang kaya. Kagak jadi miskin lagi gitu. Nah, zaman sekarang edukasinya adalah gimana lu terlihat mewah walaupun lu miskin. Ya lu ngutang. Gitu loh. Jadi kita diedukasi untuk belajar ngutang sebenarnya. Yang dimana ngutangnya itu nggak produktif, kagak ngasilin duit tapi konsumtif. Nah, ini yang jadi problem. Jadi banyak orang akhirnya apa, kalau gue lihat, ya benar. Kedepannya kita cuma punya 2 kelas. Kelas atas, kelas bawah. Middle yang nggak bisa naik ke atas ya udah jadi kelas bawah kalau dia ngikutin standar TikTok gitu loh. Ini yang menurut gua adalah serius banget problem yang akan terjadi di Indonesia gitu. Jadi udah nggak ada lagi kelas menengah, karena kelas menengah itu serba salah kayak Gen Z. Tadi kayak apa, sandwich generation, bro. Mau ngambil fitur atas nggak dapet, mau ngambil fitur bawah dikasih subsidi nggak bisa, nggak dapat subsidi karena dia dianggap orang mampu juga. Betul. Gitu. Jadi kalau dia kagak bisa naik ke atas, ya udah dia turun ke bawah, lu telan tuh subsidi. Gitu loh. Nah, ini yang akan jadi problem sih. Oke, terakhir bro, ada pesan atau tips nggak sebagai penutup? Jadi pesan penutupnya adalah buat teman-teman, terutama buat keluarga, fondasi dasar itu adalah keharmonisan. Jadi kalau kita nggak harmonis berarti udah salah nih fondasinya nih. Harus harmonis, ngomong baik-baik, dan juga bisa pastinya memiliki hubungan yang dekat dalam satu keluarga. Kemudian yang kedua, jauhkan anak-anak kita dari kecanduan handphone. Itu hal yang menurut
kita hari ini tuh menjadi sebuah masalah besar. Karena kalau anak udah kecanduan tuh efeknya kemana-mana. Malah sekolah, nggak mandiri, nggak disiplin, keluarga pun juga jadi berantem terus. Yang ketiga, berhenti bantuin anak lagi. Kalau emang mau anak kita mandiri, ya nggak boleh bantuin. Harus bisa bikin mereka jadi mandiri sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Gitu. Dan seperti yang tadi Bro Iwan bilang, jangan menggerakkan anak pakai uang. Dikit-dikit dikasih uang, dia nggak ada daya juang, akhirnya jadi gampang menyerah. Paling itu. So, jadi keluarga yang ideal buat kita jadikan anak kita lebih hebat. Paling itu. Thank you bro. Oh iya, by the way nih, kalau misalkan teman-teman ada yang mau kontak lu atau mungkin tadi tertarik tuh buat ngirim anaknya buat belajar ya, ikut lu punya program, nanti mungkin kita cantumin di deskripsi ya, kita izin ya bro ya. Boleh. Ya, nanti buat teman-teman yang mungkin tertarik pengen lihat programnya seperti apa, siapa tahu mungkin nggak punya waktu buat ngedukasi anaknya, tapi punya duit kan. Iya. Nah, bisa pakai pihak ketiga biasanya tuh. Jadi biasanya tuh ada reporting gitu nggak sih? Biasanya ke orang tua kayak kalau sekolah kan kita dipanggilnya ada terima raport 3 tahun nih. Nih anak lu kurang ini, nilai ini kurang gitu. Kalau di tempat lu ada program kayak gitu nggak sih? Kita kan ada indikator. Jadi gini, yang namanya merubah anak itu kan kompleks ya. Yes, betul. Bahkan kalau saya nanya, memang teman-teman pengen merubah anaknya kayak gimana? Kalau kita nanya aja mungkin ngejelasinnya masih bingung. Ya kan? Karena kadang orang tua aja nggak ngerti mau ngerubah anaknya mau kayak gimana. Iya, makanya nanti ditentukan dulu standarnya apa, indikatornya apa, caranya gimana baru kita jalankan seperti itu. Oh, berarti nanti konseling dulu ya jatuhnya. Bener, harus jelas dulu ini mau kemana gitu. Ya oke. Nah, pokoknya nanti kita cantumin ada di link deskripsi, nanti bisa cek dan bisa follow juga IG sama TikToknya Bro Michael nih. Boleh. Michael Yo ya. I-nya ganti 1. Iya, nanti kita cantumin juga. Oke bro, thank you banyak sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Thank you so much. Thank you bro, thank you. Thank you. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.